Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abang 703. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan dapodik bagi PAUD atau TK baru yang baru mendapatkan kode registrasi untuk mendaftarkan lembaganya di aplikasi dapodik. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama, sebelum melakukan registrasi ke dalam aplikasi dapodik, pastikan teman-teman sudah memiliki kode registrasi. Jadi kode registrasi itu didapatkan dari operator dapodik dinas. Jadi bagi teman-teman yang belum memilikinya, silahkan hubungi operator dinas pendidikan setempat. Setelah teman-teman sudah mendapatkan kode registrasinya, jangan lupa untuk mendaftarkan email dan password untuk lembaga teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman harus mendatangi operator dapodik dinas dengan membawa kelengkapan dari lembaganya seperti email aktif, kemudian dengan membawa kelengkapan yang diminta oleh dinas sebagai persyaratan untuk mendaftarkan akun dapodiknya di operator dinas melalui operator dinas pendidikan setempat. Jadi teman-teman, sediakan dulu email dan passwordnya. Jadi yang digunakan di sini adalah email aktif. Jadi persyaratan lanjutannya apa saja itu silakan ditanyakan di operator dinas setempat. Kalau teman-teman sudah mendaftarkan email untuk akun sekolah teman-teman, silakan kembali ke aplikasi dapodik teman-teman. Setelah itu lakukan registrasi. Nah, di menu registrasi ini terdapat dua cara registrasi, yaitu registrasi secara offline dan online. Untuk registrasi secara offline, teman-teman harus mendownload terlebih dahulu profil dapodiknya. Jadi kalau melalui online tidak perlu mendownload profil dapodik, tinggal memasukkan kode registrasi yang didapatkan tadi ya, yang didapatkan dari operator dapodik dinas. Setelah itu username juga ini adalah email yang sudah kita daftarkan melalui operator dapodik dinas, dan password juga yang sudah dipakai untuk mendaftarkan akun sekolah kita melalui operator dinas tadi ya teman-teman. Jadi saya ulangi terus masalah itu karena semua awal dari proses registrasi dapodik untuk sekolah baru atau lembaga baru itu semuanya lewat dinas, gitu ya teman-teman. Setelah itu, kalau teman-teman sudah mendapatkan kode registrasi, masukkan kemudian username dan passwordnya. Kalau sudah, teman-teman tinggal melakukan registrasi. Jadi untuk tutorial cara melakukan registrasi dapodik, silahkan nonton rekomendasi video di atas. Nah, kalau sudah melakukan registrasi, sekarang teman-teman masuk ke dalam dapodiknya. Nah, kalau pertama kali teman-teman masuk ke dalam aplikasi dapodik, di sini datanya masih kosong ya. Hanya ada nama lembaga teman-teman dan ini ya, NPSN TK ini ya. Itu nama kepala sekolahnya belum ada di sini. Untuk operator sekolah dapodik juga didaftarkan di Dinas Pendidikan setempat ya. Sama seperti tadi. Jadi langkah-langkahnya sama, datangi sekaligus saja ya. Tadi sama seperti mendaftarkan akunnya. Itu satu paket ya. Jadi di sini satu paket biar sekali jalan. Yang didaftarkan di operator dapodik dinas, yang pertama adalah akun sekolah ya, akun dapodik sekolah. Terus yang kedua akun operator, yang ketiga akun kepala sekolah, siapa yang akan menjadi kepala sekolahnya. Yang keempat akun guru-gurunya ya. Jadi persyaratannya apa saja? Nah, setahu saya persyaratan untuk akun kepala sekolah dan guru itu sama, yaitu email aktif, kemudian KK atau KTP ya. Yang jelas harus ada KK ya, harus diinput juga nomor KK-nya. Jadi yang disediakan adalah KK, kemudian ijazah terakhir dan SK-nya ya, SK dari yayasan, SK pengangkatan sebagai kepala sekolah, dan SK pengangkatan sebagai guru di PAUD tersebut ya teman-teman. Jadi itu adalah persyaratan yang harus dibawa ke operator dinas untuk mendaftarkan teman-teman ke dalam dapodik. Jadi semuanya untuk data guru dan data kepala sekolahnya diinput di dapodik.
Jadi untuk data dasarnya dulu ya, jadi tidak keseluruhan. Jadi untuk selengkapnya itu akan teman-teman isi sendiri di dalam aplikasi Dapodik. Nah, kalau semuanya sudah didaftarkan oleh operator dinas, nah sekarang teman-teman langsung masuk di sini ya, di menu sekolah. Nah, bagi teman-teman sekolah baru ya, ini menu sekolahnya masih kosong ya, semuanya masih kosong di sini. Jadi untuk cara pengisiannya itu silakan tonton rekomendasi video di atas. Nah, ini hanya penjelasan saja ya caranya. Nanti untuk cara pengisiannya silakan ada videonya ya. Nah, kalau sudah tonton videonya silakan lanjut di surprise. Nah, mulai dari data di tanah ini ya. Bagi sekolah baru ini tanahnya masih kosong ya. Silakan teman-teman tambahkan tanah di sini ya, tambah. Kemudian jenis prasarannya pilih tanah, kemudian nama tanah sekolah. Ini ya, tanah sekolah PAUD atau TK teman-teman ditulis di sini. Kemudian nomor sertifikat kalau memang sekolah tersebut sudah memiliki sertifikat tanah. Kemudian panjang dan lebar tanahnya itu diisi dengan lengkap ya, terus luasnya diisi. Ini masih bisa diedit ya. Diisi sampai dengan baris ini ya. Kepemilikan di sini masih ada ya. Kepemilikan, keterangan tanah juga diisi. Ya, apakah keterangan tanah ini tanah hibah atau apa diisi, kebetulan sini belum diisi. Kemudian alamat jalan, RT, RW ini juga masih kosong, nanti saya isi. Kemudian nama dusunnya, terus nama desa atau kelurahan, setelah itu kode pos. Nah, diisi semua ya. Kalau data tanah sudah diisi, kemudian disimpan. Nah, kalau sudah diisi, kemudian yang di bawahnya lagi diisi ya. Kemudian diisi dengan menekan tombol tambah. Yang ditambah itu adalah kalau berapa bangunan yang ada di sekolah tersebut ya, bukan berapa ruangan tapi bangunannya ya teman-teman. Bangunannya ada berapa, bangunan yang di sini harus bangunan yang terpisah ya. Misalnya ada 2 lokal bangunan, di sini ditambah ya, sampai 2 lokal ya. Nah, di sini karena di TK kami itu hanya 1 lokal ya. Yang 1 lokal itu terdapat 1 ruangan kelas, kemudian 1 ruang kantor dan WC ya. Itu makanya hanya memiliki 1 bangunan. Kalau di sekolah teman-teman punya 2 bangunan, misalnya bangunan ruang kelas dan bangunan perpustakaannya ada juga, silakan tambahkan 2 ya. Nah, untuk kelanjutannya diisi seperti ini ya. Kalau setelah ditambah itu akan ada perintah untuk mengisikan nama, panjangnya berapa, lebarnya berapa, luas tapaknya berapa, terus status kepemilikannya bagaimana, milik sendiri atau sewa atau numpang ya. Kemudian apa dan sebagainya ini diisi lagi ya, dan seterusnya diisi sampai dengan tanggal SK pemakaian. Gitu ya teman-teman. Bagaimana dengan nilai perolehan? Ini ya, nilai perolehan adalah nilai yang didapatkan untuk membangun bangunan tersebut. Misalnya bangunan tersebut adalah bangunan yang baru dibangunnya, bukan numpang dari rumah ya. Biasanya PAUD itu ada yang dari rumah pribadi. Kalau dari rumah pribadi nggak usah ditulis ya di sini. Kalau sekolahnya itu adalah sekolah bantuan dari pemerintah, silakan tuliskan nilai perolehan dari proses pembangunan bangunan tersebut ya. Bantuannya berapa yang diberikan, silakan dituliskan di sini. Jumlah lantainya ada berapa lantai, misalnya 1 lantai, tulis isi saja dengan 1 ya. Yang ini kalau kosong seperti ini tidak usah diisi. Nah, kita contohkan ya caranya. Nah, kalau setelah mengklik tanda tambah maka akan muncul seperti ini ya, jenis prasarananya. Kita pilih bangunan, kemudian nama bangunannya apa ya. Misalnya nama bangunannya ya tulis saja bangunan. Kalau memang ada 2 bangunan, yang ini tulisnya bangunan A kalau memang ada 2 bangunan ya. Tapi karena kalau bangunannya cuma 1, nama bangunannya bangunan saja ya teman-teman. Kemudian panjangnya berapa bangunan tersebut, misalnya panjangnya 15, lebarnya berapa, lebarnya 9 misalnya ya. Kemudian luas tapaknya berarti ini dikali ini ya, hasilnya 135. Kemudian status kepemilikannya, kepemilikan itu milik, nilai perolehan aset. Ini kalau kelasnya itu bantuan dari pemerintah ya. Kalau bangunan tersebut bantuan dari pemerintah, silakan tuliskan nilai perolehan asetnya. Kalau rumah pribadi isi 0 saja.
kemudian tahun dibangunnya tahun berapa silahkan diisi, kemudian keterangan bangunannya diisi juga. Di sini ya teman-teman perhatikan, yang wajib diisi itu adalah yang ada tanda bintang ini ya, bintang merah ini wajib diisi. Yang tidak ada tanda bintang itu tidak wajib diisi. Tapi untuk tanggal SK pemakaian, jadi tanggal pemakaian kelas tersebut, tanggal, bulan, dan tahun berapa ya. Kalau sudah, diklik simpan. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke menu ruang. Nah, untuk menu ruang ini ya, ini menu ruangnya di sini akan otomatis akan muncul bangunan tadi ya. Nah, bangunan tadi bisa dinamakan bangunan dengan lanjutan nama sekolah teman-teman ya. Bangunan apa, silahkan ditambahkan di sini. Jadi di bangunan ini bisa ditambahkan ruang ya. Ini untuk ruang kelas. Untuk ruang kelas kita contohkan lagi ya. Klik tambah, kemudian jenis prasarana, ini kan ruang teori atau kelas ya. Kemudian bangunannya, ini adalah bangunan yang kita tambahkan tadi. Kalau misalnya ada bangunan A dan B, di sini akan ada pilihan bangunan A dan bangunan B, teman-teman. Setelah itu kode ruang ini bisa bebas ya, bebas kita isi. Kalau ruangan ada dua, misalnya ini adalah kodenya R1 ya. Terus nama ruang kita masukkan saja, ruangnya kelas A misalnya gitu ya. Kemudian registrasi ruang ini juga bebas kita masukkan ya, misalnya registrasi ruangnya R01 misalnya. Kemudian lantai ke-1 panjangnya berapa, lebarnya berapa ya, misalnya panjangnya 8, lebarnya 7 ya. Terus luasnya 56, kapasitasnya misalnya 20 ya. Kemudian klik simpan. Kalau sudah ya, klik simpan, nanti akan muncul di sini ya teman-teman, akan muncul di sini ya. Nah, karena ruang teorinya satu, itu dirangkap antara kelas A dan kelas B itu di satu ruangan, jadi di sini hanya ruang teorinya atau kelasnya hanya satu ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ruangannya ada dua, silakan tambahkan lagi satu ruangan lagi ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah ruang capsek atau guru. Nah, ruang capsek atau guru masih ada di bangunan yang sama atau bangunan TK ini ya, bangunan TK. Nanti teman-teman silahkan tambahkan. Kemudian jenis prasarananya adalah ruang guru atau ruang kepala sekolah, silahkan dipilih ya. Kalau memang dua-duanya ada, nanti silahkan ditambahkan yang pertama ruang guru, nanti yang kedua adalah ruang kepala sekolah nanti. Jadi yang selanjutnya adalah isi bangunannya, kemudian kode ruangnya, misalnya ruang 2 ya. Kemudian nama ruangnya tadi ruang guru misalnya teman-teman, ruang guru. Kemudian registrasi ruang, saya contohkan lagi registrasi ruangnya tadi R01 ya, yang ini R02. Kemudian lantainya, panjang dan lebarnya sama seperti tadi, silahkan teman-teman isi ya. Setelah itu masih ada lagi ya di bawahnya, diisi semua kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, silahkan isi saja yang wajib diisi ya, sampai dengan yang lantai ke ini aja saja sudah ini saja sudah bisa valid ya. Yang bawahnya bisa dilengkapi lain kali juga bisa. Silahkan klik simpan kalau sudah. Kalau sudah, teman-teman lanjut ke tab kamar mandi atau WC. Nah, ini juga masih ada di bangunan yang sama ya. Di bangunan ini silahkan ditambah. Kemudian jenis prasarananya kamar mandi ini ya, apakah WC-nya bersama kalau satu ya. Terus kalau kamar mandinya dalam satu ruangan tuh ada dua sub unit, misalnya kamar mandi atau WC guru laki-laki dan perempuan dibedakan ya. Jadi di sini tambah aja saja dua ruang ya. Tapi karena di sini kita hanya memiliki satu WC bersama, maka saya pilih yang ini. Terus bangunannya bersama tadi ya, bangunan TK ini ya. Terus kode ruangnya kita misalnya masukkan urutan tadi ya, R3 ya. Kemudian nama ruangnya WC guru misalnya gitu ya. Kemudian registrasi ruang R03. Kemudian lantainya, terus panjang lebar ini silahkan diisi sendiri ya. Kemudian klik simpan. Kemudian terakhir adalah ruang penunjang, kalaupun ada ya. Kalau ada ruang penunjang silahkan dimasukkan, karena di sini saya tidak miliki, kan di sini sekolah kita tidak memiliki ruangan lain selain ketiga ruangan ini, jadi yang ini kita boleh abaikan. Jadi yang selanjutnya kita kembali lagi ke ruang kelas atau teori ini ya.
kita klik. Kemudian jangan lupa di sini ya kondisi ruangnya. Nah, kondisi ruang ya, misalnya ruang kelas tersebut kondisinya rusak ringan, silahkan diisi dengan antara 1 sampai dengan 30% ya teman-teman. Kemudian kalau kondisi ruang tersebut rusak sedang, silakan diisi persentasenya antara 31 sampai dengan 45%. Dan yang ketiga, kalau kondisi ruang kelas di sekolah teman-teman itu rusak berat, silakan diisi persentasenya di antara 46% sampai dengan 100%. Ya, di sini ada rentang persentasenya, silakan dikira-kirakan ya. Kalau sudah ya, karena di sekolah kami masih baru ya, nilai kerusakannya hanya 5%, jadi masih rusak ringan ya. Kalau sudah, silakan klik simpan dan tutup. Lakukan semuanya pada seluruh ruangan ya teman-teman, lakukan hal yang sama. Kemudian kita lanjut ke alat angkutan ini ya. Teman-teman pilih ruang terlebih dahulu. Misalnya di ruang kelas ya. Di ruang kelas tersebut karena tidak ada perpustakaan, silakan isi dengan alat apa saja yang ada di situ ya, silakan diisi. Nah, di ruang tersebut ada misalnya adalah filing kabinet, jam dinding, kursi guru, kursi siswa, diisi seperti ini ya. Caranya tinggal diklik tambah, kemudian prasarananya, jenis rananya itu silakan dicari di sini ya, cari sendiri di sini jenis rananya. Kemudian isi ruang kelasnya, kelas mana, terus nama barangnya ya, nama alatnya, terus spesifikasinya, terus kepemilikan. Nah, diisi seperti di sini ya. Nah, ini untuk contoh jenis sarananya ya teman-teman. Jadi contohnya misalnya jam dinding, filing kabinet, kursi guru, silakan teman-teman ketik dan cari di pencariannya. Kalau sudah, klik lagi ya. Di sini ada menu aksi, terus periodiknya. Periodiknya ini adalah jumlahnya ya. Isi jumlahnya itu ada berapa. Misalnya jumlahnya ada 1 atau 2 ya. Jumlah yang layaknya ada berapa ya. Misalnya di sini totalnya ada 2, terus jumlah layaknya ada 1 ya. Bisa juga seperti itu, bisa juga kalau di jumlah totalnya 2, terus jumlah yang layaknya 2, bisa juga seperti itu. Tergantung dari kondisi real di sekolah teman-teman. Nah, itu untuk contoh cara pengisian untuk alat. Kemudian angkutan, misalnya sekolah teman-teman tuh punya angkutan angkutan dinas ya, seperti sepeda motor yang diberikan oleh daerah untuk kelas sekolah misalnya, silakan ditambahkan sepeda motor atau mobil atau angkutan apa ya, silakan ditambahkan. Kan di sini kita tidak memiliki bantuan atau motor dinas dan lain sebagainya, jadi di sini datanya kosong. Nah, yang terakhir adalah data buku. Silakan di sini buku apapun yang teman-teman beli, silakan diisi di sini ya teman-teman. Buku apapun yang teman-teman beli melalui dana BOP, silakan diisi di sini. Caranya masih sama ya. Silakan teman-teman cari judul buku di sini, kemudian klik sudah memiliki ini ya. Kalau setelah mendapatkan judul bukunya, diketik di sini ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke GTK, pilih guru. Nah, untuk dapodik baru ya teman-teman, untuk dapodik baru itu di sini pasti masih kosong untuk gurunya. Untuk guru yang masih kosong, untuk tendiknya juga masih kosong nanti ya. Nah, bagaimana untuk menambahkan guru di sini? Kita pastikan guru tersebut sudah didaftarkan di operator dinas ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Silakan teman-teman lakukan tarik data terlebih dahulu di sini ya. Silakan teman-teman lakukan tarik data terlebih dahulu. Kemudian lakukan validasi dari data sekolah ini sampai dengan data ini referensi. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman klik kembali ya tarik data ini, kemudian klik ya, tunggu sampai proses memuat data ini selesai. Nah, kalau sudah, ini pastikan sudah terhubung, kita reload lagi. Pastikan koneksi internet teman-teman itu aktif. Nah, misalnya ada teman-teman itu pada saat melakukan tarik data seperti ini ya, sudah terhubung, silakan teman-teman melakukan tarik data ya. Kalau sudah melakukan tarik data, di sini saya hanya contohkan saja. Saya paksakan di sini untuk sampai ini terhubung, maka videonya akan panjang teman-teman. Jadi saya contohkan saja, pasti kondisi di tempat teman-teman dengan tempat saya itu akan berbeda ya. Silakan lakukan seperti yang saya lakukan tadi ya. Silakan lakukan tarik data. Kalau sudah tarik data, kembali lagi ke sini ya, ke beranda dulu ya.
Kalau teman-teman sudah berada di beranda, kemudian tekan Ctrl F5 di keyboard, refresh ya, refresh. Kalau sudah refresh, kembali lagi ke GTK. Maka di sini yang tadinya kosong ya akan tampil seperti ini ya, akan ada semua data guru seperti ini ya. Di sini juga nanti masih tanda merah ya untuk ini ya, untuk bagian emailnya ini ya, akun ini masih tanda silang merah semua karena akunnya belum diverifikasi. Jadi verifikasi akun itu harus dilakukan sendiri ya, bukan dengan bantuan dinas. Jadi cara verifikasinya ini, caranya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya dulu ya, ini masih merah juga ya. Kalau di sini masih merah juga tidak apa-apa, untuk sementara tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan dulu untuk pengisian data. Kalau sudah ya, kita lanjutkan untuk pengisian data. Klik ini dulu ya, kemudian klik penugasannya. Nah, centang penugasannya dari Juli sampai dengan Desember ya. Lakukan hal yang sama ya untuk seluruh guru. Kalau sudah, teman-teman ubah di sini, klik ubah ya. Isi di bagian ini ya teman-teman. Isi di bagian kompetensi ini ya, perhatikan di bagian kompetensi. Nah, yang harus diisi adalah yang pertama adalah riwayat pendidikan formal, jangan lupa pendidikan formalnya. Pendidikan formal ini diisi dari data SD sampai dengan data ijazah terakhirnya ya, diisi semua dengan mengklik tambah ini. Nah, untuk satu tanya teman-teman, kalau cara pengisiannya ini untuk mengubah data guru di sini ya teman-teman, dulu masih bisa diubah oleh operator ya. Sekarang operator hanya bisa melihat saja, sudah tidak bisa mengubahnya teman-teman. Yang bisa mengubahnya adalah masing-masing dari GTK ini ya teman-teman. Cara mengubahnya itu dengan cara ini ya, masuk ke pengaturan, kemudian tukar pengguna, masukkan kode registrasi yang teman-teman dapatkan dari dinas ya, dari operator dinas, masukkan di sini, kemudian klik OK, kemudian pilih GTK yang mau kalian ubah datanya. Untuk PTK baru tetap harus ada yang ditambah ya teman-teman, karena memang GTK-nya masih baru ya, tenaga gurunya masih baru, semuanya tetap masih baru, mulai dari kepala sekolah sampai dengan guru semuanya masih baru. Dilakukan hal ini ya, lakukan cara ini ya teman-teman, itu dengan cara masuk ke data pribadinya ya masing-masing guru, kemudian klik ubah. Jadi tampilannya sama seperti tadi, tinggal teman-teman yang harus teman-teman lakukan itu dengan mengisi dulu. Kalau memang guru tersebut sudah sertifikasi, isi riwayat sertifikasinya. Jadi untuk yang ini saya skip ya, kita lanjut ke riwayat pendidikan formal. Nah, di sini teman-teman tinggal isi ya, harus diisi lewat ini ya, lewat pribadinya, data pribadinya, data perorangannya. Jadi bukan diisi oleh operator ya, harusnya diisi oleh guru yang bersangkutan. Kalau sudah diisi riwayat pendidikan formal, silakan isi lagi kompetensi. Nah, kompetensinya ini isi saja satu baris seperti ini ya, tinggal ditambahkan, kemudian hanya pilih guru kelas PAUD ini ya, guru kelas PAUD, kemudian pilih lagi urutannya ya, urutan 1 ya. Kemudian urutan 1 di sini ya, kemudian klik simpan. Kalau sudah kompetensi hanya satu ini aja yang diisi. Kalau memang ada data anak, kalau sudah berkeluarga silahkan isi data anak di sini. Terus kita skip lagi ya, ini di skip juga tidak apa-apa. Yang wajib itu yang kedua adalah, yang wajib diisi adalah yang kedua adalah ini, adalah kita lihat itu ini riwayat karir guru, ini yang wajib diisi juga. Kalau memang gurunya adalah PNS, silakan isi riwayat gaji perkala dan riwayat kepangkatannya. Tapi ini guru baru ya, rata-rata untuk PAUD itu, kalau untuk guru baru itu biasanya masih non PNS ya, atau non ASN. Kalau guru baru yang masuk ke PAUD itu biasanya hanya non induk ya, itu datanya tinggal ditarik saja.
Jadi datanya sudah ada semua karena sudah diisi oleh sekolah induk. Jadi ini saya hanya mengajarkan untuk guru baru saja teman-teman, guru baru. Jadi kalau guru baru di PAUD itu kebanyakan, maaf ya, kebanyakan masih non ASN. Jadi semoga kita skip dulu, dan yang kita isi adalah yang penting dulu di sini, yang kalau teman-teman tidak mengisinya itu akan invalid ya, pada saat kita melakukan validasi pada GTK tersebut akan invalid atau ada tanda merah. Nah, yang kedua adalah tambah ini ya, untuk riwayat karir gurunya ya. Tambah, kemudian isi jenjang, jenis lembaganya, status kepegawaiannya, jenis PTK-nya, kemudian lembaga pengangkatnya, nomor SK-nya, kemudian tanggal SK, TMT. TMT itu adalah tanggal mulai tugas ya. Kemudian TST itu adalah tanggal selesai tugas ya. Jadi di sini tugasnya belum selesai, yang diisi adalah TMT saja. Kemudian tempat tugas, kemudian tanda tangan SK kerja dan mapel yang diajarkan. Jadi teman-teman isi saja seperti ini ya teman-teman. Ini berlaku untuk PAUD dan TK ya, sama, karena PAUD dan TK itu sama aplikasinya, mirip, isiannya mirip ya. Kita perhatikan lagi di sini yang masih teman-teman bisa isi ya. Di sini isi juga, jangan lupa isi dengan alamat lengkap teman-teman ya. Alamat lengkapnya diisi di sini. Kemudian kode posnya jangan lupa. Nomor kakaknya diisi juga, jangan lupa ya. Di sini masih kosong. NPWP-nya kalau ada diisi. Kemudian nama dari wajib pajaknya diisi di sini. Kemudian status perkawinannya diisi ya di sini. Kalau belum, klik ini ya, di belum. Kalau sudah janda itu sudah, diklik di sini. Terus kalau kawin, nama suami atau istrinya siapa. Terus kalau punya NIP masukkan di sini. Kemudian pekerjaannya itu apa, silakan dipilihkan di sini ya. Ini kebetulan belum diisi ya. Untuk kelanjutannya silakan diisi sendiri ya teman-teman. Kelengkapannya silakan diisi. Ini yang terakhir, jangan lupa isikan nomor HP dan isikan email yang sudah terverifikasi ya, email yang digunakan oleh teman-teman untuk mendaftar. Kalau sudah, klik simpan ini ya. Nah kalau sudah, teman-teman kembali lagi ke admin ya, masukkan lagi kode registrasi. Jadi teman-teman lakukan hal yang sama ya, lakukan hal yang sama kepada guru-guru lainnya ya. Lakukan tukar pengguna seperti tadi ya teman-teman. Nah kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke Tendik. Kalau memang ada kepala sekolah definitifnya teman-teman, karena di sekolah kami itu kepala sekolahnya PLT, maka ada di bagian GTK ya, atau guru, di bagian guru ya. Kalau memang kepala sekolah di sekolah teman-teman sudah definitif, masukkan di sini ya. Jadi di sini akan muncul ya untuk pas sekolah tendiknya. Silakan isi penugasannya terlebih dahulu, kemudian isi tadi ya data pribadinya di sini ya, dengan mengubah data ya, tapi harus masuk lewat tukar pengguna tadi ya, lewat tukar akses pengguna ini. Nah kalau sudah selesai GTK, masuk ke peserta didik. Nah di sini kalau dapodik baru, data siswa baru di sini masih kosong teman-teman, masih kosong. Jadi teman-teman harus menginput di sini secara manual dengan mengklik tanda tambah pada tingkat awal di sini ya teman-teman. Untuk cara pengisiannya silakan klik di sini ya, rekomendasi video di atas di sini. Kalau sudah, saya skip di sini, silakan nonton videonya. Kalau sudah ditonton videonya, kembali lagi ya. Kita menuju ke rombongan belajar. Nah, rombongan belajar di sini juga masih kosong teman-teman. Jangan diklik menu aksi karena memang sekolah teman-teman itu masih baru dapodiknya. Kalau yang menu aksi ini khusus sekolah yang sudah dapodiknya memang sudah lama ya, atau sudah ada sejak tahun lalu, makanya tinggal klik kenaikan kelas saja. Tapi kalau sekolah teman-teman itu adalah sekolah baru ya, baru menambahkan dapodik baru, silahkan klik di sini ya, tambah ya, akan muncul seperti ini, masukkan ruang kelas, tingkat pendidikan, kurikulum, dan seterusnya. Untuk cara pengisian rombongan belajar, silakan klik rekomendasi video di atas, tonton dulu sampai selesai, baru kembali lagi ke sini ya teman-teman. Kalau sudah ya teman-teman, isi pembelajarannya juga ya. Untuk cara pengisian ini juga silakan teman-teman tonton
rekomendasi video di atas yang muncul di sini ya teman-teman. Silahkan klik lagi, tonton lagi sampai selesai, baru kembali lagi ke video ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke jadwal. Untuk jadwal kita skip saja ya. Jadwal mau kita isi atau tidak apa-apa teman-teman. Kita langsung lakukan validasi ya. Lakukan validasi untuk ke semua ini ya, ke semua tab, lakukan validasi. Kalau memang masih invalid seperti ini ya, kalau ada invalid, silakan teman-teman perbaiki yang invalid tersebut ya teman-teman, perbaiki. Di mana letak invalidnya silakan diperbaiki. Semuanya akan ada penjelasan di bagian invalid. Misalnya ini ya, karena saya belum selesai melakukan pengisian, ini terdapat sejumlah satu untuk pendidik yang belum masuk ke dalam rombongan belajar. Jadi ini ada satu pendidik yang belum masuk ke dalam rombongan belajar. Jadi karena peserta didik ini belum selesai saya kerjakan ya, baru satu saja yang saya input di sini. Nah, makanya saya belum memasukkan ke dalam rombongan belajar. Cara memasukkannya itu dengan cara ditarik ya. Misalnya tadi ya, ada di kelompok A, kita masuk ke dalam anggota rombel, dan maksudnya yang invalid itu ya adalah yang ini ya, yang belum saya masukkan tadi. Sebelum dimasukkan, pastikan di sini kita pilih siswa baru ya, kemudian klik di sini, tahan, baru digeser masukkan ke dalam. Nah, siswa baru tersebut sekarang sudah masuk ke dalam rombel, dan sekarang klik ini ya, close. Kembali lagi ke validasi. Sekarang kita refresh. Nah, sekarang validasi yang invalid tadi sudah hilang ya. Ini juga akan hilang ya, karena tadi memiliki anggota rombel, sekarang sudah ada. Akhirnya di sini invalidnya hilang juga. Jadi begitu teman-teman cara menghilangkan invalid. Cari yang invalidnya terus perbaiki. Begitu teman-teman. Kalau sudah semua, silakan lakukan sinkronisasi ya teman-teman. Untuk cara melakukan sinkronisasi, silakan klik rekomendasi video di atas. Jadi teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, kalau teman-teman masih bingung, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.